Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yakub Pratama. NIM saya STI 2023-03709. Saya dari Teknik Informatika. Kampus saya Stimik Widya Utama. Mata kuliah saya adalah Teknopreneurship. Dosen pengampu Bapak Sunario Eskom Mkom tahun 2025. Saya ingin mengerjakan tugas UTS saya, yaitu elemen judul utama Smart Cycle. Subjudulnya Solusi Pengolahan Sampah Pintar berbasis IoT dan AI. Sini ada logo kampus saya. Yang nomor 2, slide kedua adalah elemen detail konten. Judul slide-nya Masalah Krisis Sampah Nasional. Di Indonesia ini sangat banyak banget sampah, yaitu poin utamanya Indonesia menghasilkan 68 juta ton sampah skala tahun 2023. Untuk tahun ini belum lagi diberkalanya. Ikon tumpuk sampah ataupun truk sampah 60 juta tonnya ada di highlight di slide selanjutnya. Untuk poin masalah 1, 17 diantaranya adalah plastik dan sulit didaur ulang. Poin sub masalah 2, kurangnya sistem pemilihan dan pemantauan yang efisien. Ikon sampah manual, pemilihan yang buruk, ada di slide selanjutnya. Data pendukung 1 hanya 37%. Rumah tangga memilah sampah. Kata data 2023. Data pendukung 2, 60% plastik tidak didaur ulang. World Bank 2022. Gambar yang dilampirkan 68 juta ton, yang begitu banyaknya dalam jangka 1 tahun di Indonesia. Ini adalah ikon bingungnya sampah, karena di Indonesia sendiri ada pun organik, ada juga limbah, dan ada juga plastik. Di Indonesia sendiri masih sulit untuk membedakan. Sulit atau memang tidak mau membenarkan sampah yang di mana atau di mana letak sampah itu. Elemen judul slide-nya 3. Pasar potensi pasar yang masif. Target penggunanya rumah tangga perkotaan. Ikon rumah tangganya ada di selanjutnya. Target pengguna 2 institusi, apartemen, kantor, sekolah, dan kampus. Ikon gedungnya ada di slide selanjutnya. Target pengguna mitra bisnis, bank sampah, dan instansi pemerintah. Kemitraan B2B. Ukuran pasar TAM, yaitu total rumah tangga Indonesia ada 42 juta. Itu BPS 2023. Angka 42 juta besar di sebelah kiri. Target awal SOM, yaitu target pengusaha. Saya ulangi, target pengguna awal 5% dari rumah tangga, 2,1 juta rumah tangga. Angka 2,1 juta besar di sebelah kanan. Potensi pendapatan kurang lebih 504 miliar per tahun. Koreksi 5% pengguna. Angka proyeksi di bawah, di dalam highlight besar. Ini adalah ikon rumah yang digunakan 504 miliar per tahunnya. Ini adalah gedung, ikon gedung. Dan ini adalah ikon jabatan tangan di kantor. Elemen selanjutnya adalah judul slide 4, analisis kompetitor dan keunggulan. Table komparasi aspek atau fitur Smart Cycle, Autopush, App, dan Wastes for Charge. Pemilihan otomatis seharusnya iya, dan catatan di sana tidak ada. Real time data iya digunakan, reward digital iya digunakan, dan tidak ada catatan, dan iya catatan di side-nya. Fokus pengguna umum dan institusi digunakan individu, nilai tambahan, LOT, dan AI edukatif, transaksi sampah. Kesimpulannya seperti USP, keunggulan Smart Cycle, integrasi teknologi cerdas, LOT, dan AI, dan sistem
representatif insentif. Saya ulangi, insentif yang kuat untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat, behavior change. Slide selanjutnya adalah elemen judul slide-nya 5, model bisnis dan strategi pemasaran. Kolom 1, model bisnis monetization. 1. Langganan premium B2C. Fitur data dan laporan lanjutan. 2. Kerjasama CSR atau B2B, menyediakan smart bin dan data perusahaan. 3. Iklan kemitraan hijau, promosi produk layanan ramah lingkungan. 4. Penjualan data dan hasil daur ulang, penjualan dan tren sampah dan bahan baku terpilah. 2. Kolom strategi pemasaran, kampanye sebagai jadi cuan, menarik perhatian dengan insentif ekonomi. 2. Kolaborasi influencer dan komunitas hijau, program reward dan referral kuat. 4. Pilot project di kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya. Kolom proyeksi keuangan per 3 tahun. 6. Proyeksi finansial dan roadmap. Tampilkan data dalam tabel grafik batang sederhana. Tahun 1 pendapatan 500 juta, laba 100 juta. Tahun kedua pendapatan 1,2 miliar, laba 450 juta. Tahun 3 pendapatan 2,5 miliar, labanya 1,2 miliar. Kolom 2, roadmap 1 tahun visual timeline. Tampilkan sebagai garis waktu timeline dengan ikon per kuartal. Uji lab Jakarta dan Bandung pilot project. Launching resmi kampanye dan besar. 4. Ekspansi ke kota lain, kerjasama dan CSR. Kutipan slogan, bersama kita ubah sampah jadi peluang. Call to action CTA investor. Ajakan untuk bergabung. 1. Investasi pada masa depan, solusi yang menggabungkan profit dan planet. 2. Dampak sosial membantu mengulangi krisis sampah Indonesia. Yang ketiga, teknologi ke depan bergabung dengan solusi berbasis LOT dan AI. Keuntungan yang bisa diambil adalah sampah yang dipilah bisa menjadi daur ulang, seperti banyaknya beberapa kota seperti Banyumas mengelola sampah bisa menjadi kursi, meja, dan bahan-bahan lainnya yang bisa didaur ulang dan bisa dijualkan. Dan juga perkembangan AI seperti di Korea dan China. Mereka bisa memilah tanpa lagi penggunanya manusia. Bisa menggunakan smart people. Jadi AI bisa membedakan mana organik, mana sampah plastik, dan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Jadi perkembangan itu sangat menguntungkan untuk di masa depan. Jadi bukan hanya sampah yang menumpuk, tapi bisa jadi ladang cuan. Penutup, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.